Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia saat ini, banyak orang tidak bisa membayangkan hidup tanpa kopi. Memulai hari dengan secangkir kopi hitam sudah menjadi bagian rutinitas harian, baik di masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Tetapi, yang jarang diketahui oleh kebanyakan orang adalah bahwa minuman sehari-hari ini memiliki asal-usul yang sangat kuat dan berhubungan erat dengan tradisi sufisme dan mistik Islam. Bagi beberapa orang, kopi mungkin tidak terlihat begitu istimewa, tetapi itu tidak mengurangi betapa menariknya sejarah kopi. Berikut ini adalah perjalanan bagaimana kopi yang awalnya ditemukan oleh seorang sufi dari tarekat Syaziliyah hingga akhirnya kopi tersebut dapat menjadi minuman sehari-hari yang dapat kita nikmati. Ketika biji kopi mencapai semenanjung Arab di Yaman, biji kopi mulai diolah dan diseduh menjadi minuman. Sebenarnya ada beberapa teori tentang bagaimana sebenarnya kopi akhirnya ditemukan sebagai suatu minuman. Namun salah satu yang paling terkenal ialah biji kopi baru ditemukan pada akhir abad ke-8 Hijriah di Yaman oleh penemu kopi Mugha, Imam Abul Hasan Ali Asy-Syadzili bin Umar bin Ibrahim bin Abi Hudaimah Muhammad bin Abdullah bin Al-Faqih Muhammad Disa'in. Nasab beliau bersambung hingga kepada seorang sahabat Nabi bernama Khalid bin Asad bin Abil Ish bin Umayyah Al-Akbar bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay. Beliau adalah pengikut tarekat Syaziliyah, bukan pendirinya, karena pendiri tarekat Syaziliyah sendiri adalah Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Sementara itu, yang mulai menyebarkan kopi sebagai minuman berkhasiat ke berbagai penjuru, menurut Imam Najmuddin Al-Ghazi, seorang pakar sejarah, di dalam kitabnya yang berjudul Al-Kawakib As-Sa'irah fi A'yan Al-Mi'ah Al-Ashirah, adalah Syekh Abi Bakar bin Abdullah Al-Aidrus. Beliau membuat racikan kopi dari buah pohon bun serta menjadikan kebiasaan minum kopi sebagai minuman berkhasiat. Oleh karena itu, para pengikut tarekat Syaziliyah dikatakan telah menyebarkan kebiasaan minum kopi ke seluruh dunia Islam antara abad ke-13 dan ke-15 Masehi. Seorang syekh dari tarekat Syaziliyah diperkenalkan dengan minum kopi, di mana kopi dianggap sebagai tanaman semak pegunungan asli di Ethiopia. Buah dan minuman yang dibuat dari tanaman tersebut dikenal sebagai bun. Pada awalnya, secara teknis biji kopi sebenarnya dikunyah. Seperti yang kita semua tahu, biji kopi ini sangat kaya kafein, yang merupakan senyawa yang meningkatkan kewaspadaan dan membuat kita merasa lebih segar. Oleh karena itu, hanya dengan mengunyah biji kopi, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Ethiopia pada waktu itu, akan memberikan efek yang sama ketika diminum. Sufi yang menemukan bahwa kopi dapat diminum kemungkinan besar adalah Abu Hasan Ali bin Umar, yang saat itu sedang tinggal untuk sementara waktu di Istana Saladin II, seorang sultan di selatan Ethiopia. Ali ibnu Umar kemudian kembali ke Yaman dengan pengetahuan bahwa biji kopi tidak hanya dapat dimakan, tetapi juga dapat diminum dan dapat membantu meningkatkan kewaspadaan. Sampai hari ini, Syekh tersebut dianggap sebagai pelindung para petani kopi, pemilik kedai kopi, dan penikmat kopi. Di Algeria sendiri, kadang-kadang kopi disebut sebagai Syaziliyah, sebagai bentuk penghormatan kepada beliau.
Minuman kopi tersebut kemudian pada awalnya dikenal sebagai qahwa, sebuah istilah yang sebelumnya digunakan untuk anggur. Dan akhirnya, bagi orang-orang Eropa pada kala itu, sebagian besar menyebut qahwa sebagai wine of Islam atau anggur Islam. Penyebutan anggur Islam ini tentunya bukan tanpa sebab, karena secara teknis, kafein sebenarnya diklasifikasikan sebagai narkotika psikoaktif dan efeknya bisa cukup kuat. Minuman ini populer di kalangan kaum sufi, utamanya untuk membantu mereka tetap terjaga selama ibadah zikir malam mereka. Syekh Abu Bakar Ibnu Abdullah Al-Aidrus dari Syaziliyah begitu terkesan dengan efek kopi sehingga ia menulis sebuah qasidah atau puisi untuk menghormati minuman tersebut. Para penikmat kopi bahkan menciptakan istilah sendiri untuk euforia yang dihasilkan. Mereka menyebutnya dengan marqoha. Seorang mistik dan teolog bernama Syekh Ibnu Ismail Ba'alawi dari Al-Shihir menyatakan bahwa penggunaan kopi saat diminum dengan niatan doa dan pengabdian dapat mengarah pada pengalaman qahwa ma'nawiyah atau qahwa yang ideal dan qahwa al-sufiyah. Istilah tersebut dapat diartikan sebagai kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman ketika mereka melihat misteri-misteri yang tersembunyi dan mencapai penyingkapan-penyingkapan luar biasa. Inilah saatnya ketika hubungan kopi dengan Islam dan Sufisme benar-benar dimulai. Terlepas dari kisah sebenarnya yang hingga saat ini masih sering diperdebatkan, yang pasti adalah bahwa kaum Sufi di Yaman dengan cepat menyadari bahwa minuman baru ini sangat berguna untuk praktik mistik mereka. Sufi yang sering disebut sebagai mistik Islam dikenal karena ritual dan praktik khas mereka yang sering berkumpul dalam sesi yang disebut hadroh, di mana mereka akan mengikuti berbagai bentuk ibadah yang sangat intens kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari berdoa, meditasi, mendengarkan dan memainkan musik, hingga ritual yang paling khas yang dikenal sebagai zikir atau mengingat. Di dalam zikir, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau frasa tertentu seperti salawat diulang-ulang selama waktu yang sangat lama. Dan para praktisi sufi ini sering masuk ke dalam keadaan trans atau ekstatis. Setidaknya itu yang diharapkan bagi sebagian besar pejalan spiritual. Sesi mistik ini sering berlangsung sangat lama dan seringkali terjadi pada malam hari. Karenanya, ritual ini bisa sangat melelahkan. Tentu saja, kaum sufi di Yaman menyadari bahwa efek kafein yang sangat kuat dari kopi sangat berguna untuk tetap terjaga dan waspada selama sesi zikir yang berlangsung pada malam hari. Akibatnya, konsumsi kopi meledak di wilayah tersebut. Kopi menjadi jenis minuman sufi yang digunakan dalam praktik mistik Islam dan dengan cepat menyebar ke seluruh semenanjung Arab. Namun, pada saat itu kopi hampir bisa dikatakan bersifat eksklusif karena sifatnya yang hanya digunakan untuk meningkatkan praktik spiritual kaum sufi di masanya. Barulah kemudian, dengan kedatangan Kekaisaran Utsmaniyah, kopi akhirnya menyebar ke wilayah lain di Timur Tengah sebelum akhirnya ke seluruh dunia. Para pengikut tarekat Syaziliyah dikenal juga aktif dalam urusan dunia. Dikatakan bahwa Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili, pendiri tarekat Syaziliyah, enggan menerima murid yang tidak memiliki pekerjaan. Karena ternyata manfaat kopi dapat diperluas ke dalam aktivitas sehari-hari dan ekonomi lokal, serta iklim di selatan Arab sangat cocok untuk budidaya kopi, maka dengan cepat para pengikut tarekat Syaziliyah menggerakkan usaha mereka di bidang kopi. Melalui pelabuhan-pelabuhan di Yaman,
terutama pelabuhan Mocha, Yaman pun menjadi pengekspor utama kopi pada kala itu. Kopi diminum bahkan di dalam masjid suci sendiri, sehingga hampir tidak ada zikir atau maulid yang tidak ada kopi. Melalui para peziarah, pedagang, pelajar, dan pelancong, kopi menyebar ke seluruh dunia Islam. Al-Azhar menjadi salah satu pusat awal minum kopi, dan sedikit demi sedikit, kopi mulai dikelilingi oleh sejumlah upacara. Seorang penulis abad ke-16 menggambarkan pertemuan dervish di Kairo. Mereka minum kopi setiap malam Senin dan Jumat, meletakkannya dalam sebuah wadah besar yang terbuat dari tanah liat merah. Pemimpin mereka menuangkannya dengan sendok kecil dan memberikannya kepada mereka untuk diminum, lalu melewatkan ke kanan sambil mereka membaca salah satu zikir yang mereka biasa lakukan. Pada awal abad ke-16 Masehi, minum kopi mulai berpindah ke ranah sekuler dan sebuah institusi baru berkembang yang mengubah kehidupan sosial di seluruh dunia Islam. Kedai kopi tidak hanya menyediakan biji kopi, tetapi juga peralatan yang diperlukan, keahlian untuk menyeduh kopi, dan lingkungan yang ramah untuk menikmatinya. Ahmed Pasha, gubernur Mesir pada akhir abad ke-16 Masehi, bahkan membangun kedai kopi sebagai proyek pembangunan umum yang kemudian mendapatkan popularitas politik yang sangat besar. Pada pertengahan abad ke-17, dua pengusaha Suriah, Hakem dan Syams, memperkenalkan kopi ke Istanbul, mendirikan kedai kopi pertama di kota tersebut, dan menghasilkan keuntungan besar dalam prosesnya, serta mendirikan arena kegiatan ekonomi yang baru dan menguntungkan. Evliya Effendi menulis tentang para pedagang kopi di Konstantinopel. Pedagang-pedagang kopi berjumlah 300 orang dan toko-toko. Mereka adalah pedagang besar dan kaya, dilindungi oleh Sheikh Shazili yang disematkan oleh Wais ul-Qarani dengan izin Nabi. Pada saat itu, kopi telah mencapai Eropa, India, dan banyak tempat lainnya. Meskipun awalnya digunakan oleh kaum sufi dalam praktik spiritual mistik mereka, seiring berjalannya waktu, banyak orang juga mulai menikmati minuman itu di kehidupan sehari-hari. Ini menarik perhatian orang yang hanya ingin menikmati minum kopi tanpa adanya embel-embel tujuan spiritual. Oleh karena itu, kedai kopi menjadi tempat di mana orang bisa berkumpul, minum kopi, dan berdiskusi dengan teman-teman mereka, membahas berbagai hal seperti politik, agama, atau topik lainnya. Selama beberapa abad pertama sejarahnya di dunia Islam, popularitas kopi menimbulkan kontroversi besar. Banyak yang curiga terhadap efek kafein dan pertemuan di mana kopi dikonsumsi. Pada saat itu, sebagian besar juru hukum dan sultan memperdebatkan apakah kopi diizinkan dalam hukum Islam. Hal ini sebagian disebabkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan langsung dengan agama, bahwa kopi jelas memiliki efek psikoaktif pada orang, dan oleh karena itu muncul pertanyaan apakah ini mirip dengan minuman terlarang lainnya seperti anggur, dan apakah seharusnya dilarang berdasarkan alasan ini. Bagi sebagian orang, pertemuan di kedai kopi terlihat tampak mewah, sementara bagi yang lain tampak subversif. Subversif di sini ialah bentuk pemberontakan untuk merobohkan suatu struktur kekuasaan. Dalam hal ini, kekuasaan sebagai budaya kaum berada. Kedai kopi bersaing dengan masjid untuk jumlah pengunjung, dan sebagai tempat berkumpul tanpa pengawasan untuk para intelektual dan orang-orang yang berpendidikan, kedai kopi menjadi tempat bagi munculnya pemberontakan. Orang-orang jenaka di Istanbul bahkan secara bergurau menyebut kedai kopi sebagai sekolah pengetahuan.
Tentang kopi, ini adalah inovasi yang mengurangi tidur dan daya prokreasi manusia. Kedai kopi adalah tempat keributan. Kopi telah dinyatakan sebagai makanan haram dalam koleksi besar fatwa di mana segala sesuatu yang dibakar dinyatakan sebagai makanan ilegal. Selama Ramadan pada tahun 1539 Masehi, kedai kopi di Kairo digerebek dan ditutup, meskipun hanya untuk beberapa hari. Tidak lama setelah kedai kopi menjadi populer di Konstantinopel, Sultan Murad IV menutup semua kedai kopi. Namun, begitu ketetapan Sultan Murad berlaku, para pengunjung kedai kopi, uang mereka, dan kehidupan sosial mereka pindah ke tempat lain. Di Brusa, ada 75 kedai kopi yang sering dikunjungi oleh penduduk paling elegan dan berpengetahuan di kota. Semua kedai kopi, terutama yang dekat dengan masjid besar, dipenuhi dengan orang-orang yang terampil dalam ribuan seni. Ini hanya menjadi terkenal setelah kedai kopi di Konstantinopel ditutup atas perintah langsung Sultan Murad IV. Namun, beberapa orang ada yang mengatakan bahwa faktor utama di balik seluruh perdebatan terkait kopi adalah politik. Seperti yang saya katakan, kedai kopi telah menjadi tempat di mana orang bisa dengan sangat bebas membahas hal-hal seperti politik, sehingga ini juga mengikis kekuasaan dan pengaruh sultan dan pemimpin-pemimpin lainnya. Di sini, kedai kopi menjadi ancaman langsung terhadap kekuasaan. Kopi merupakan ancaman langsung terhadap rezim, dan perdebatan dan situasi yang hampir identik juga muncul di Eropa. Namun, pada hari ini, sebagian besar dari kita telah mencapai kesimpulan bahwa minum kopi adalah hal yang boleh dilakukan dan minuman kopi diizinkan di sebagian besar bagian dunia. Tentu saja, ada banyak hal lain yang dapat kita diskusikan tentang dimensi keagamaan atau mistik kopi. Di dunia modern, kita sering berpikir bahwa agama memiliki tempatnya sendiri dalam masyarakat yang sekuler. Namun, seringkali ketika kita mulai menggali lebih dalam, hal-hal yang sangat biasa seperti kopi pun, yang merupakan sesuatu yang kita minum hampir setiap hari, kita mulai menyadari bahwa hal-hal yang sangat dasar ini sebenarnya memiliki kaitan yang sangat erat dengan tradisi agama. Jadi, ketika teman-teman duduk di pagi hari dengan secangkir kopi biasa Anda, mungkin teman-teman dapat teringat bahwa pengalaman minum kopi yang teman-teman alami adalah berkat praktik mistik sufi umat muslim. Terima kasih karena sudah mendengarkan kisah mengenai kopi kali ini. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan di dalam penyampaian. Sampai bertemu pada kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.